Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu semua. Kita bertemu kembali di channel Peduli Anak Indonesia dengan gangguan bahasa. Pada hari ini, pada video ini, saya ingin mengangkat ya slide atau bahasan yang sudah pernah dibahas sebetulnya pada peluncuran buku saya yang kedua ya terkait disleksia ya. Jadi di sini kita akan melihat ya perbandingan antara buku yang pertama ya, buku saya yang pertama juga tentang disleksia dan buku saya yang kedua, begitu. Dan bagaimana dua buku ini saling melengkapi. Baik, jadi buku yang kedua judulnya adalah Disleksia Perkembangan di Indonesia, Perspektif Siswa dan Guru. Ini yang kedua. Nah, buku yang kedua itu adalah buku yang ini berwarna jingga atau orange ya. Buku yang kedua. Buku yang pertama adalah yang berwarna hijau atau hijau telur asin ya. Judulnya adalah Disleksia Perkembangan di Indonesia. Jadi buku yang pertama ini bisa dikatakan sebagai dasar ya, sebagai hal-hal dasar, hal-hal penting yang perlu kita ketahui tentang disleksia untuk orang tua, untuk guru, untuk semua orang sebetulnya ya, semua orang yang ingin tahu tentang disleksia dan mendampingi siswa atau murid dengan disleksia. Nah, kita lihat tentang buku yang pertama ya, Bapak Ibu ya. Ini buku yang pertama. Di sini saya slide saya menunjukkan daftar isinya. Ya, daftar isinya. Jadi ada 5 bab ya, ada 5 bab yang di awal di halaman ini. Bab 1 adalah pendahuluan ya, ini buku yang pertama ya Bapak Ibu ya, yang hijau ini. Ya, bab pertama adalah pendahuluan, bab 2 adalah mengenal disleksia dengan lebih baik. Ya, lalu di situ ada definisi apa itu disleksia, ada prevalensi, ada yang lain-lain ya, seperti tertulis di sini. Lalu bab 3-nya adalah kemampuan bahasa yang mendukung prestasi membaca. Ya, ini sangat berkaitan. Lalu ada bab 4, hubungan disleksia dengan prestasi membaca dan mengeja di sekolah. Jadi kalau seorang anak itu mengalami disleksia, bagaimana dia membaca dan mengeja di sekolah. Lalu bab 5, efek-efek psikologis yang dapat muncul dari disleksia. Seperti itu. Ya, jadi ini bab di buku yang pertama ya, Bapak Ibu ya. Sebetulnya ada beberapa bab yang lain ya, Bapak Ibu ya, ada tentang saya rasa ada bab yang lain, tapi ini untuk memberi gambaran ya, untuk memberi gambaran bahwa buku pertama, buku hijau ini adalah hal-hal mendasar ya, sehingga kita bisa memahami apa bedanya disleksia dengan masalah-masalah bahasa yang lain atau gangguan-gangguan bahasa yang lain. Baik, nah sekarang kita bergerak kepada buku yang kedua, Bapak Ibu, buku yang baru, ya, yang juga diterbitkan oleh Pustaka Obor ya, Bapak Ibu ya, dua-duanya diterbitkan oleh Pustaka Obor. Nah, jadi untuk buku yang kedua ini ya, Bapak Ibu, saya mencoba untuk membahas disleksia secara lebih praktis
ya, secara lebih praktis apa yang bisa didapatkan oleh siswa dan guru. Ya, apa yang bisa dipraktikkan oleh siswa dan guru. Ya, bisa dicoba dilihat di dalam buku ini. Ya, dan juga orang tua sebetulnya, ya, dan lingkungan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bertetangga dengan anak yang disleksia, mengalami gangguan membaca, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Ya, di buku ini bisa dilihat. Nah, misalnya di bab 2 ya Bapak Ibu, ada tips pengajaran membaca untuk anak berbahasa Indonesia. Ya, lalu di bab 3, proses belajar membaca normal dan proses membaca pada anak dengan disleksia. Ya, jadi prosesnya seperti apa. Lalu bab 4, di sini saya menyoroti peran ayah ya, peran ayah dalam pendampingan. Lalu ada terkait dengan guru, bagaimana mereka, Bapak Ibu ini ya melihat kesulitan membaca ya, terutama pada jenjang SD dan SMP. Nah, yang menarik ya Bapak Ibu, di sini ada bab 7 dan bab 8 ya, yang ada membahas metode menyenangkan ya, metode belajar membaca yang menyenangkan. Lalu ada bab 8 ya, bab 8 bagaimana itu aktivitas multisensori ya, bagaimana aktivitas multisensori ini bisa kita gunakan seperti itu. Nah, jadi buku kedua ini bisa dikatakan pengembangan dari buku pertama ya. Jadi kalau Bapak Ibu membeli kedua buku ini ya, membeli kedua buku ini ya, dan bisa WA saya di nomor HP ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu membeli dua buku ini ya, atau mungkin meminjam dari perpustakaan ya, ada di Perpustakaan Universitas Indonesia misalnya, ya ini tidak sia-sia atau tidak overlap ya, karena memang isinya berbeda Bapak Ibu. Ya, ada titik berat ya, atau fokus yang berbeda. Baik, jadi untuk video kali ini ya, singkat saja Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan saja ya dua buku yang sudah saya tulis tentang disleksia yang bisa dibeli langsung kepada saya ya, nomor WA-nya tadi, yang sangat-sangat diharapkan ya, diniatkan untuk membantu memaksimalkan potensi anak-anak dengan disleksia. Baik ya, selalu semangat Bapak Ibu ya, semangat membantu anak-anak kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.